Kapan dulu? 148 ya sekarang kita ya. Hmm. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 148 sampai 150 ini masih terkait dengan apa? eh, Terkait dengan masalah kiblat. Jadi bahwa setiap umat itu punya kiblatnya gitu ya. Nah, jadi di uh, ayat 148 ini coba saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gitu ya. Jadi sana dikatakan ini sesuai dengan terjemahannya apa? Menteri Agama ya, Kementerian Agama. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya. Maksudnya kiblatnya masing-masing gitu ya, sendiri-sendiri. Yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ayat 148 ya. Nah, mungkin sekarang langsung aja kita bahas kali ya. 148 ya nanti kita karena tiga ayat ini 148, 49, 150 itu terkait dengan kiblatnya umat gitu ya. Nah, umat Islam punya kiblat sendiri, umat lain juga mungkin punya kiblat gitu ya. Nah, kiblat juga ada bisa diartikan dengan apa aturan-aturan atau yang terkait dengan agama itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 148. 148 ini saya bagi tiga bagian gitu ya, tiga paragraf atau tiga kelompok ya, kelompok mungkin lebih tepatnya ya. Nah, jadi kelompok pertama adalah walikulin wajhahu huwa mauliha fastabikul khairat. Itu saya bagi seperti itu gitu ya. Nah, apa mungkin ada yang mau langsung membacakannya? Kalian Bu Yanti duluan aja. Oh, saya Ibu. aja dulu. Iya. Oke, habis ini Pak Fauzi ya. Oke, jadi di Allah. sini eh, apa? Wa itu adalah huruf atof, artinya dan. Di sini dia sebagai istiqnaf gitu ya, sebagai awal kalimat gitu, jadi pembuka gitu ya. Jadi huruf atof maksudnya sini ya. Nah, li itu jadi satu kesatuan nih sebetulnya ya. Likulin gitu ya. Itu adalah jar majrur. Jadi li sebagai huruf jar, sedangkan kulin itu artinya setiap ya sebagai dorof sebetulnya kalau kita belajar ya. Nah, madrufnya mana? Aku nggak ada gitu ya. Nah, kalau saya uh, apa uh, menganggap gitu ya ada isim mazrufnya yang mahzuf yaitu sebetulnya kalau dalam terjemahan itu ada umat padahal kan di sini nggak ada umat ya jadi dianggap sebagai mahzufnya itu adalah umat. Nah di sini karena dia diawali oleh jar majrur maka dia menjadi khobar muqaddam ya karena kan kalau yang bisa menjadi kan kalau ini kan kalimat mubtadaiyah. Kalimat mubtadaiyah itu bisa dimulai dengan mubtada dan khobar. Tapi juga bisa dimulai dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhir ya. Nah, eh, kalau yang dia dimulai oleh jar, majrur atau dzaraf majruf dan laisa ya kalau nggak salah satu lagi ya, itu dia menjadi akhirnya khobar muqaddam. Makanya di sini dikulin itu menjadi khobar muqaddam. Saya tambahkan catatan di sini ada isim yang mazruf ya madrufnya maksudnya zorof madruf gitu ya. Jadi pasangannya zorofnya gitu ya, yaitu kalau di sini umati berarti ya nah yang menjadi uh, jadi madrufnya itu madruf tersembunyi gitu ya. Nah kemudian karena ini khobar kadam maka wajhatun karena dia apa Wijhatun. marfu wijhatun ya wijhatun dia marfu ini isim marfu maka dia menjadi mubtada muakhir. Jadi ini satu kalimat yang udah lengkap gitu ya ada khobar muqaddam dan mubtada muakhir yang artinya dan untuk setiap umat ada arahnya gitu ya wajah ya wajah wijahatun
Ya, wijhatun itu arahnya. Maksudnya di sini arahnya itu apa? Kalau umat Islam berarti kiblatnya ya. Nah, kemudian huwa 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 ya huwa di sini dia sebagai domir munfasil, dia berarti bisa sebagai mubtada gitu. Jadi mulai lagi kalimat berikutnya gitu ya. Nah, untuk apa menerangkan kalimat di atas seperti ini, makanya saya jadikan satu dalam satu grup. Muwalli itu adalah isim maf'ul gitu ya, isim maf'ul artinya yang menghadap kan ya, menghadap ya. Jadi ini kenapa muwalli pakai ui gitu ya. Jadi dia adalah wazan 13 karena dia berasal dari walla gitu ya, walla ya, willi gitu ya, yuwallu ya, yuwalli gitu ya. Nah, jadi dia adalah wazan 13. Dia berarti sifatnya juga marfu gitu ya. Marfu walaupun bunyinya muwali ya, marfu dia adalah mudof gitu ya. Bergabung dengan hak muwalliha. Jadi mudof ilaih. Jadi haknya itu adalah domir mutasil sebagai mudof ilaihnya gitu ya. Jadi ini artinya menghadap kepadanya. Jadi ini sebagai khobar karena tadi ini mubtada, berarti ini khobar. Jadi dan untuk setiap umat ada arah kiblat yang dia menghadap kepadanya gitu. Nah, kemudian nih sebetulnya saya ingin menjadikan satu ya, apakah ini bisa menjadi syarat dan jawab, nanti kita diskusikan ya. Nah, makanya saya gabung juga. Maka gitu ya, karena setiap umat itu ada arah kiblat dan dia menghadap padanya, maka di sini ya maka huruf atof gitu ya, istabiqu ya, istabiqu ini adalah fi'il amr dengan domir antum karena ada waw dan alif di belakangnya, jadi dia adalah domir antum. Kemudian dia Wajan 8 kali ya Bu ya? Kenapa Pak? Wajan 8 kali ya? Wajan 8? Oh, jadi tambahnya hanya ta ya? Salah saya ya? Ista. Ya, wajan 8 ini ya. 10, ista yang 10 depannya Pak, ista. Saya ista namanya dia 10. tambahannya ista Pak, jadi dia makanya bako. Iya. Ya. Nah, itu kan aslinya dari sabako bukan? Sabako ya? Coba. Kan dari pastabiku, dari sabako. Pastabikul khairat ya. Iya, dari sabako. Sabako ya Pak ya? Oh, jadi Kalau sabako itu harusnya wajan 8. Oh iya, wazan 8. Musta'ala. Sabako wazan 8 ya, sabako. Sabako. Oh iya, mendahului ya, berlomba-lomba ya. Betul Pak, makasih Pak. Iya, betul Pak. Jadi ini adalah tambahannya. Ini wazan 8 ya, betul. Ifta'ala ya. Wazan 8. Ifta'ala, oke. Ifta'ala, jadi dia amr dengan domir antum karena ada waw dan alif di belakangnya. Kemudian dia adalah wazan 8 karena ada tambahan ita ya. Jadi ini ifta'ala, jadi wazannya adalah ifta'ala, tambahannya alif dan ta gitu karena asal katanya dari sabako. Jadi ini karena dia domirnya antum, maka di sini udah menjadi fiil dan fa'il sekalian gitu ya. Nah, kemudian al-khairati ini sebetulnya dia kan nasab ya. Nah, ini kan jamak itu ya, jadi dia khairatin gitu ya, khairatin gitu ya, khairatin. Kalau mufradnya adalah khairatun pakai ta marbutah gitu ya. Khairatan atau khairatan ya, karena dia di sini sebagai mansub. Jadi khairatan ini khairatin gitu ya. Jadi ini adalah isim mansub. Dia bentuknya masdar ya, masdar itu jamak ya. Hanya JMS itu ya? JMS apa? Jamak muannas salim. Iya betul. Salim. Jamak muannas salim. Ya. Jamak muannas salim ya. Rihuna. Jamak muannas salim. Tapi kalau dilihat di kamus ini merupakan masdar ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak, ini dari khairun kan. Ya, khairan ya. Khairun kemudian karena muannas jadi khairati kan, khairatu. Ya. Bukan. Jadi khairotun. Dia bukan masdar ya, Pak ya?
Ya memang masdar. Masdar ya? Iya, Oke. Perlu nggak ditulis di sini masdar? nggak usah. Nggak usah ya? Yang jelas Iya. isim al-ma'rifat kan, Al-ma'rifat ya, al pakai al, jadi dan al-ma'rifat. mansub dari jamak muannas salim. Ya, Iya, dari fa'lan itu. jamak muannats salim. Jadi ini karena Oh, iya. dia mansub, berarti dia sebagai maf'ul bih gitu, sebagai objek. Nah, di sini artinya yang untuk ini, maka berlomba-lombalah kalian pada kebaikan itu. Jadi kan ini dia karena jamak ya, jadi kebaikan-kebaikan itu gitu. Jadi Sebelum lanjut Bu mau nanya. silakan Pak. Ini kayaknya udah selesai dulu bahasan yang 1 sampai 10. Ya. Sekarang kita diskusikan. Sampai Silakan, Pak. sampai 8 dulu juga. Oh, Sampai 7 itu saya sampai masih 7 kali. Sampai itu 7. kan yang 5 sampai 7 itu Bu, kan kalimat sendiri itu Bu. Ya betul. Iya. Makanya Ya, artinya dipisahin Mubtada. tadi. Terus Iya. ya, itu hubungannya apa dengan yang Bawah. wali kuli wajah? Karena di situ kan terjemahannya itu dan bagi tiap-tiap umat ada kalimatnya yang menghadapnya. Yang ini kan menunjuk ada seperti apa namanya Seperti mausul ya. mausul sifat gitu ya Pak ya, mensifati, Ya, atasnya menerangkan itu bisa gitu ya. apakah kalau saya bikin sifat atau apa atau badal ya dari kalimat sebelumnya Jadi ini yang badal yang, gitu, mulai yang dari kuning, gua yang ini biru ya. itu ya. Dari gua ini Iya. badal. Ya, mungkin keterangan. diwarnai Kalau saya dulu Bu keterangan. apa Iya, yang khobar sampai muktadanya itu kalimat lengkap kan. Dari Iya. sampai wijhatunnya itu kan satu warna itu. Karena itu udah merupakan kalimat yang lengkap Ini udah lengkap Iya. ya Pak ya. sampai mubtada khobar. Nah, Coba kemudian ditandain. baru sekarang si huwa ke bawah itu mau jadi apa? Dia mau jadi hal atau mau jadi apa kan itu. Hal atau badal Terus atau sifat sifat. dari huwanya itu kembali ke siapa itu huwanya? Gua Banyak itu sekali dia kali orang menghadap itu maksudnya ya. kepada umat itu tadi kan, umat Kepada itu. umat yang mahjub. Kuli Ya, tadi. betul. Umat Makin. yang Tiap-tiap masuk. kuli tadi. Nah, kalau umat yang mahjub berarti huwanya ini adalah sebagai badal kan? Badal ya. Sebagai badal. Bukan yang dari- mubtada ya, bukan ya? Ya mubtada iya, mubtada khobar itu kan ada kalimat sendiri. Oh tapi iya. Ya memang Ah, mubtada khobar Pak, ini cuman jadi badal posisi di atas. terhadap ke atas apa gitu kan? Oh gitu. Ya. Ke umat gitu ya. Hmm. Yang Tapi badal biasanya di situ ya. Iya. Tapi umat itu kan apa ya perempuan Mahjub. ya. Ada Umatin perempuan ya. Gua pernah laki-laki. wah laki-laki. Kalau menurut saya itu penjelasan umatin kiblatnya. itu kan dia Umatin itu bukan jamak. perempuan, Oh, iya. Pak. Itu majrurnya kali ya. Umatun kan itu. Oh, umatun ya. Tapi dia kan ada pengaruh apa? Zorof di sana. Sama apa? Awamil jar. Dengan dia menghadapkan, dia menghadap. Likuli umatin. Kuli umatin tuh Nah, maksudnya Pak Wahyudin itu apakah cocok huwa ini sebagai badal dari umatin itu. karena umatinnya muannas dia bilang gitu. Ya padahal sih huwa gitu ya, huwa tuh. Tapi mau diganti sebagai pengganti wijhatun juga nggak cocok juga muannas juga Pak. Iya, kan ada tamar butahnya ya wijhatun. Kalimat sendiri aja gua penjelasan. tuh yang dia menghadap kepadanya. Berarti memang umat ya. Ya harusnya umat. Umat ya. Itu. Itu kita Atau di dapat. sini tuh apa bisa ini nggak sih ya Nabi Muhammad, kalau di bawah ceritanya itu kan tergantung beliau yang diceritain gitu di bawahnya ya. Jadi kalau umat ini kan terjemahan dari Iya. ini ya dari Ini oh ya, menurut tapi saya dia kalimat pakai kuli sendiri ya, itu. nggak mungkin dia kuli ya, pasti setiap gitu ya. Itu kayaknya kalimat sendiri itu Pak. Iya, kalian sendiri kalau huwa muwaliha, haknya itu ke wijhatun mungkin ya. Tapi kalau huwa ke umat ke wijhatun enggak. Nggak bisa. Enggak ya. Itu kepada kiblat bukan? Enggak kan kiblatnya hanya di bawah itu Pak, menghadap Iya, muwaliha. Kiblatnya udah Nah, diganti iya. ha, Pak. Ya, Ha itu yang kiblatnya. mualiha. Berarti nggak ada hubungan. Apa? Kalau secara maknawi dia tuh kan menghadapnya ke umat.
ke umat ya, mewakili umat maksudnya ya. Huwa itu ya. Kalau secara maknawi ya. Nah, apakah umatin ini muannas? Iya, kan umatin mu'annas. Kena Jamak muannas ya? taksir, dia kan kalau dia terbuka itu kan jadi Jamak taksir. Jamak taksir adalah muannas. Oh, muannas ya betul. Jamak taksir muannas. Apakah huwa di sini tuh sebagai ini nggak sih, sebagai Nabi Muhammad SAW? Jadi Huwa dia itu. huwa liha, jadi Yang dia itu dia, oh yang itu dia. menghadap. Wah, Jadi hebat ya. dan setiap umat ada arah kiblat. Berarti Yang gaya bahasanya hebat sekali ya. Muhammad telah Kalau menghadap. sampai ke Nabi Muhammad ya. Nggak tahu nih. Ya, Mungkin menghadap kita kepada. kalau mentok kita tanya Musrif. Ya nanti aja ya. Jadi gimana nih? Mubtada itu sebagai badal oke nggak atau nggak usah? Badal apa belum tahu kan? Badal Makanya, apa? jadi ini dulu ya. Dihapus Tapi yang dulu. jelas sih ada hubungan. Ada dulu. Ada hubungannya dengan atasnya. Jadi itu bisa Iya. diwarnain hijau, atau mau hijau terus bawahnya mau yang biru, Ya, itu ada kaitannya dengan atasnya. Nanti di sebelah kanannya ada garis hijaunya gitu. warna yang berbeda sama ya. Iya, di sebelah kanannya di nahwu itu ada garis hijau ke bawah. Yang itu kalimat sendiri, tetapi dia bagian dari yang atas itu. Sementara gini dulu ya Pak ya, mubtada badal saya Iya, hijaukan. Maksudnya huwa mualihanya dibuat Kanannya dulu ini, Bu, kanan itu satu warna yang kasih lain. hijau. Sama hijau dia. Ini Tapi ya. dia nanti warna sih kanannya yang kecil, yang kolom kecil. Nah, itu ke bawah sampai khobar itu hijau gitu. Ini badal nih. Jadi badalnya semua ini Ya, ya. nggak tahu apa Karena mau badal atau harusnya hal kan- atau sifat. Tapi yang jelas ada hubungannya. Itu merupakan kalimat sendiri kan, bisa kalimat sempurna itu dari nomor 5 sampai nomor 7. Iya, Iya, itu kalimat sempurna. Jumlah Tapi mubtada kalau ya. dia itu sebagai anak kalimat dari keterangan dari atasnya gitu. Jadi nanti diwarnain lagi yang sebelah kirinya ini Enggak, diwarna itu sendiri. huwa mualihanya dikasih satu warna dulu Bu di sebelah kirinya. Ya, ya. Kasih warna yang lain dulu. Huwa bukan hijau. mualihanya. Bukan hijau. Bukan. Bukan, Jangan bukan. kuning atau biru atau apalah. Nah, Bukan yang itu, yang sebelahnya, Nah. sebelahnya. Nomor. Yang itu benar Nah, hijau. itu. di sini kan Ya, Bu. Ya udah, nanti tinggal dikasih merek di situ apa hal atau apa kan itu aja. Hijaunya apa ya? Belakangan. Hijaunya apa itu? Ya, enggak. Iya. Kayaknya ini terlalu keras warnanya. Ya. ya. Ibu boleh saya bukan Tambahkan, berpendapat, silakan Pak. Oh, menambahkan, udah Mama. lama nih nggak muncul Pak. Selalu muncul kok. Oh Pak Widi, suaranya kok sama dengan Pak itu ya. Siapa satu lagi? Ya jarang lah bisa dibilang. Ya, silakan ini Pak Widi. Mohon terima kasih. Yang nomor 5 itu kan dia tadi kan ada yang berpendapat tadi dia itu maksudnya Nabi Muhammad. Kalau saya berpendapat dia itu sebetulnya mewakili kata setiap, karena setiap itu sifatnya tunggal. Kalau semua itu sifatnya jamak banyak. Jadi dia itu maksudnya dia tiap umat gitu. Maksudnya itu. Gitu. Jadi sifatnya tunggal. Makanya disebut Tunggal dia ya, bukan jamak ya. bukan jamak ya. Itu pendapat saya. Oke. Kayaknya Bisa juga cocok. sih. Cocok, Nggak bisa tahu juga juga sih sih. diterima karena kalau setiap jadi masing-masing ya satu-satu gitu ya Pak ya. Jadi tunggal ya, satu gitu ya. Tiap Iya. umat. Iya, setiap Umat. itu artinya satu umat itu Iya. ada arah menghadap Bisa, kiblat. karena bisa tiap orang, bisa juga tiap umat. Kalau tiap umat Iya. kan jadi sama. Tapi kalau tiap orang bisa apa namanya mufrad tunggal. Iya. Berarti ini benar ya, badalnya ke khobar muqaddam yang di atas ya. Badal. Kalau itu ada pengaruh nggak dari wijhatunnya, ada pengaruh nggak kepada likuli gitu? Sehingga Wijhatun. jadi wijhatun. Kan wijhatun itu tunggal itu Pak, apa mufrad. Dia nggak terbuka kan. Mufrad juga. Dia juga apa mufrad bukan jamak dia. Apakah ada kan mufrad yang wijhah yang muzakkar gitu? Maksudnya wijhatun ini muzakkar gitu. Wujuhu, wajhiyah, wujuhu. Ya, tapi kan di situ tulisannya wijhatun, Pak. Iya, wijhatun kan. Karena ini mu'annas gitu. Apa ada hubungan nggak dengan likuli gitu? Maksud saya begitu.
Sehingga Oh, jelas kemudian ada toh Pak. Sebagai mubtada'nya ada. ya, Kan artinya sebagai berarti mubtadanya dia. ya artinya ada keterkaitan antara likuli tidak apa namanya tadi disebutkan sebagai muzakkar gitu. Sementara mubtada muakhirnya muannas gitu. Wallah alam. Oh, kan kalau mubtada dengan khobar itu kan nggak harus sama ya. Nggak harus sama Pak. Mubtada dengan khobar nggak perlu harus sama jenisnya Pak. Nggak ada boleh Nggak bukan maksud apa, sifat. khobar itu boleh ini kan, boleh fiil gitu ya. Iya. Yang penting khobar itu menerangkan mubtada gitu ya. Ya. Iya. Jadi tidak perlu sama Pak gendernya. Iya, nggak harus dia mau anak sama Kalau yang mau gendernya sama ya bada, kemudian masuk sifat. Sifat ya. Badal. Oke, lanjut. Kalau gini Lanjut. cocok nih mubtada saya bikin badal ke khobar muqaddam sini ya. Badal ke sini. ya, Kan ke likuli tadi ya. likuli ya. Likuli umat. Umat kan. Ya. Lanjut, ada lagi komennya? Lanjut Bu. Ini udah cukup sampai ke 10 udah oke ya. Ada Iya. tambahan nggak? Sampai ke 10. Ini ada hubungannya nggak sih syarat dan jawab nggak ya? Setiap umat ada arahnya, dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba dengan pada kebaikan. Nggak ya, nggak ada hubungannya. Nggak ada syarat dan jawab ya. Nggak ada isim syaratnya. Oke, lanjut ke 11 sampai 17. Tadi Pak Fauzi silakan tadi mau janji. Boleh saya coba ya. Stop. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Sampai situ ya? Ya. Ya. Aina itu Ainama. Oh, ainama ya. Di mana saja. Ya. Aina bukan. Aina itu kan isim istifham. Iya. Ya, Jadi satu itu. Tapi itu bisa jadi satu. Jadi Ainama. satu. Tapi Aina. kalau saya lihat di Iqrob, ya ma ini Zaidah sebenarnya ini. Zaidah. Zaidah. Jadi bisa ada, bisa enggak. Nggak ada juga nggak apa-apa gitu maksudnya gitu ya. Oh, gitu. Boleh Iya. dipisah, boleh lah. Boleh bisa, boleh di Satu. ya. Kalau Jadi kita kalau mengenal untuk di huruf, gitu ya. Iya. Karena tapi kelihatannya yang berfungsi sebagai file aja gitu. Dan itu jazm Pak. Jazm. Iya, dan harusnya dia jazm. takunu gitu ya. Kan dia harusnya takununa. Takununa ya. Tapi dia Jazmkan takunu. oleh ainama. Kan dia Jadi- menjazmkan ya juzuma kan jazm. Jadi hafnun, hafnun nun ya. Hafzunun. Hafnun. Iya. Jadi dia wazan 3, fiil fa'il. Kemudian ya'ti ini juga fiil mudorik. Fiil Jazm mudorik juga itu Pak. ya, jazm Jazm juga ya. itu. Kira-kira kenapa nih jazmnya ini? Kan dia jazmkan oleh ainama. Ainama. Oh, ainama Iya, itu Karena membuat dia sebagai jazm isim ya. syarat. Jadi Jadi kalau asartu wal ainama jawab. ini kan istifham kan? Bukan. Kan apa? Asar tua jawab Pak. Jadi syarat. Oh, Asal satu kalau wal jawab. Satu wal jawabu ya, jawab. Jadi jazm. dia menjazmkan Jawab fiil di depannya ya. Iya. Betul. Dua fiil sekaligus nih ya. Ya, fiil syarat sama fiil jawab Fiil dijazmkan. jawab ya. Kemudian ya'ti itu fiil mudorik jazm, domir mustatirnya. Domir mustatir ya'ti itu berarti huwa ya. Dua. Wah, Huwa. ya. Wazannya nih, wazan berapa nih? Ya'ti 4 ya. Itu wajan 2. Bahasan 2. Dan dua. 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 Fa'ala yaf'ilu ya. Iya. Enggak, ata ya tiu. Itu karena hafnun ilatnya dihilangkan. Ah, Ilat, ya, ya. iya, Iya, Karena artinya jazm, itu. karena jazm ilatnya dibuang. Kemudian bi huruf jar, kum isim Domir mustasil. domir muttasil yang majrur ya. Irobnya majrur, statusnya adalah maf'ul bih. Bikum ini sebagai maf'ul bih kalau di saya ya. Kemudian dia karena dia jar majrur, dia mu'ta'aliknya ke fi'il ya'ti.
Kemudian bikumullah. Kemudian Allah ini isim lafzul jalalah yang marfu. Yang marfu. Karena dia marfu maka dia fa'il. Jadi fa'il dari ya'ti itu ya. Ya. Ya, Ya. fa'il dari ya'ti. Kemudian jami'an. Jami'an ini semuanya isim mansub. Tapi karena ma'fulnya udah ada, dia bisa jadi hal nggak sih? Iya, bisa. Iya. Ya, Nasab jami'an dia itu kan. jadi hal ya. Ya gitu. Jadi ainama takunu ya'ti bikumullahu Masuk. jami'a, di mana saja kalian berada, ya'ti mendatangkan Allah mendatangkan Allah. kalian gitu ya. Allah Ya. mendatangi kalian gitu ya, semuanya. Mendatangkan. Enggak, Mendatangi apa mendatangkan? mendatangkan, maksudnya Mendatangkan mengumpulkan. kalian semuanya gitu. Mengumpulkan. Mengumpulkan. Ya. Kalian Gitu. semua. Jadi kemudian saya pikir itu aja ya. Ya. Boleh saya komentar dikit Bu ya? Silakan. Silakan. Itu yang ainama itu disebut syarat ya. Tapi mestinya kalau menurut saya kok ini takunu ini juga jadi syarat juga. Iya, ini jadi satu nih Pak. Iya. Ini kan gabung nih. Ainama takunu. Iya betul Iya, syarat ini ya. gabung. Ya, ya, Oke syarat. oke ini Ini syarat udah digabung gabungan. nih. Ini Ya karena dia juruf madruf. Oke, Anda masih jadi syarat semua kan? udah digabung ya. Sebagai fiil syarat kan. Iya. Nih, Ini ini udah syarat digabung lagi. syarat tuh sampai sini sampai Oke. 12. Takunu oke oke. nah jawabnya mulai yati. Jawabnya Nah, baru. jawabnya tuh udah mulai yati ini kan jadi jawab Jawab, iya. semua yati. Iya. Itu. Syarat Terus itu yang di kolom nahu ya. kemudian yang fi'il fa'il disebut mubtada tadi, menurut saya nggak usah itu kan sudah komplit kan? Iya, Fi'il nggak maf'ul usah, fa'il nggak fa'il. usah Iya. ditulis mubtada kali ya. Nah, Ya, nggak usah. ya. Jadi ya Jadi fa'il mubtada aja. khobarnya nggak usah itu. Dianggap fi'liyah aja, Pak. Iya, jangan Iya, jangan jangan pilih fikih ya ya. betul ya. Makanya Iya. saya jawab ya. Yang mubtada khobarnya dihapus. Nah, dihapus Iya. aja. Kalau ada gimana? Masalahnya apa kalau ada? Pak, khobar kan Nggak bisa ada berisi. jadi Jadi- apa? Jadi Jadi nggak mubtada pantas iya. fi'il fa'il. Jadi nggak. Jadi ismiyah dan fikriyah Syarat gitu. jawabnya. Ya kan. Kalau khobar kan bisa berupa fiil jumlah fi'liyah kan. Coba Iya, lihat. kalau saya menurut saya sih bisa aja kalau menurut saya ya. Takunu, nah gitu ya, takunu nah. Iya. Kan dia merupakan isim kana yang dimana dia udah isim kananya ada di dalam ini yaitu berupa fa'ilnya sendiri, maka fa'ilnya itulah yang sebagai isim kananya, makanya dia sebagai mubtada gitu. Tapi kalau ini Bu, kalau saya Pikirnya pernah begitu mendengar tadi. Pak Musrif ya, Hmm. kalau kita mau jadikan dia ismiyah aja, jangan fi'liyah gitu. Tapi kalau kita mau jadikan dia fi'liyah aja gitu. Iya. Bukan. Jadi sebetulnya dia mubtada, tapi kalau kita urai juga kan dia atau bisa dia takunu ini kan juga sebagai fiil bisa gitu. Kemarin-kemarin kayaknya kita seperti ini loh Pak. Oh gitu. Iya. Bentar, Bu. Makanya ini dimerahin nih, dimerahin Oh. Musrif karena komentar tuh. isim kana terus ini begini. Oke, Bu. Kemarin sih kita begitu membahasnya. Tapi nggak tahu apakah memang kalau udah fiil aja fiil nggak usah ada mubtada khobar karena ini juga bisa ditinjau dari sisi ini mubtada khobar. Ini juga bisa sebagai fiil fa'il gitu. Jadi Ya, oke, Bu. ya silakan Pak. Saya udah hadir. Barusan masih di motor masalahnya. Oh, pantesan. Pakai gini. Jadi cuman hancur urusannya. Oke, jadi begini, sebentar ya. Saya hanya ingin mulai dari atas dulu. Tadi di Ya. atas juga. Tolong naikin, Bu. Saya minta saudara turun ke bawah dikit kan. Supaya saudara-saudara menjawab nih. Tadi kan likuli itu semua sudah sepakat khobar muqaddam. Iya. Nah, ketika khobar muqaddam, Pak Ari bilang katanya ada yang mahdhuf mubtadanya kan gitu. Mahdzuf. Nggak ada. Bukan yang Matinya, mahdzuf itu matinya. ininya madruf kan Madruf itu dorof. madrufnya. Dorof ma'ruf. Jadi madrufnya Bukan mahdhuf. Ya, likuli jadi ini khobar muqaddam. Ya. Sudah aja itu khobar muqaddam bahwa kemudian ada dorof kan tidak selalu ada madrufnya. oh gitu. Nah, jadi madrufnya terserah lah itu ya. Jadi Soalnya ada artinya umat di sini Pak Muslim. ya, Jadi, umatnya yang itu hilang di dalam kurungnya itu nanti bisa di kanan, baik kita Iya, cari di sini. sendiri. Nanti
Nanti bahwa laku itu mau umat, mau manusia, mau apa terserah. Oke. Tetapi untuk memberi kekuatan. Nah, ketika itu jadi khobar mukodam, maka ini mubtada muakhor, itu kata Pak Pratiwa ini jadi satu kalimat sempurna. Kan, kalimat sempurna. Nah, kemudian sudah dikasih kuning, ada mubtada muakhor, sudah betul itu. Nah, udah mudah. Pertanyaannya, mubtada muakhornya itu nempel dengan atas menjadi satu kalimat sebagai apa? Memang sudah dikasih di sini hijau, sudah betul. Tapi sebagai apa kan begitu? Nah, jadi jangan cari-cari bahwa kuahnya itu nempel kemana. Jangan. Kalau ini sudah kalimat sempurna, mubtada khobar, yang dicari ini kalimat sempurna. Saya tanya nih Bu Yanti kan ini kalimat sempurna. Kalau ada kalimat sempurna itu sebelumnya ada al-ma'rifat namanya apa? Menjadi hal. Nah, tapi kalau sebelumnya nakiro maka menjadi sifat. Kalau begitu berarti ini yang si kuning ini ditulis di sebelah kanan yang barusan Ibu di merge itu, silakan merge, kasih namanya sifat di situ bisa. Kalau nggak mau di situ tulisan sifat, dikosongkan nggak apa-apa, tapi di kiri di kolom G. Nah, yang bagus itu di kolom G itu jangan ditulis Bu, yang bagus itu di kolom G. Sini. G. Nah, sampai ke bawah itu sifat. Di merge itu jadi namanya sifat. Nah, kalau itu di merge namanya sifat, jadi yang dimausufi siapa? Yang jadi mausufnya adalah si isim marfu yang berupa nakiroh. Nah, kalau itu sifat, nah boleh itu diputar dulu, pakai AB di kanan, kelihatan, atas. Bingung jadi. Di atas aja Bu, di atas ada, di bawah review tuh. Di bawah review ada AB itu, ada AB. Ya, format saya tekan. Boleh juga. Itu aja di atas, pakai mirip tuh. Alignment. Nah itu teks itu panahnya dinaikin. Panah. Nah, itu kan sifat. Mausufnya ini. Ya. Bukan satu aja wajhahu. Kan maksudnya dari nakiro. Itu mau isi marfu koma mausuf. Koma mausuf. Nah, jadi diterjemahkannya menjadi kan mubtadanya arah. Gitu. Arah untuk setiapnya tadi katanya umat dan sebagainya terserah. Arah untuk setiap. Nah, si arahnya siapa? Arahnya makanya terjemahannya pakai yang Ibu, udah betul. Yang dia hadapnya, gitu ya. Jadi udah betul terjemahannya yang, karena ini adalah sifat. Gitu ya. Udah betul. Udah betul Bu tadi Bu. Oh, ini hijau. Udah tetap hijau. Oke. Karena itu bagian dari si mubtada. Jadi mubtadanya bukan hanya arah. Iya. Mubtadanya itu jadi panjang sekarang. Betul. Itu huwa maulahum gitu ya. Gitu. Jadi si mubtadanya adalah arah dia menghadapnya untuk setiap umat. Gitu bahasanya. Cuma di dalam terjemahan siapa yang didahulukan juga dalam artinya untuk setiap umat, gitu ya. Arah yang dia menghadapnya, gitu. Jadi ini udah betul. Ini badal ini berarti dihilangkan ya Pak? Ya, hilang. Oh, bukan badal, itu sifat tadi sudah di sebelah kiri. Udah. Nah, sekarang tinggal di bawah, jangan lupa dikasih warna lagi atau biarkan putih itu jadi warna juga. Nah, gitu kan. Nah, boleh. Nah, jadi makanya ini jadi sudah betul yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 turun ke bawah. Ibu Yanti udah betul. Yakunu itu mujarabnya apa coba? Karena Karena kita sudah sepakat itu jadi fi'il, bukan walaupun asalnya fi'il, jadi ismiyah kan? Ya. Kalau ismiyah maka dia mubtada. Mubtadanya adalah antum, betul?
Nah, khobarnya apa? Khobarnya Khobarnya itu yang didahulukan. Ainama. Ainama itu khobar, tetapi khobar muqaddam. Nah, itu adalah dia sebagai khobar muqaddam gitu. Jadi yang ini mubtada. Nah, khobar muqaddam walaupun dia sebagai syarat ya asyartu, tapi dia sebagai khobar muqaddamnya. Nah, udah betul no. Udah itu berarti mubtada muakhir si fi'il fa'il. Udah selesai. Nah, bahwa di bawahnya itu salah, dibuang khobarnya karena gini. Sebelum ibu hapus begini. Ketika ada syaratnya itu ainama akunu itu sudah harus kalimat sempurna. Namanya syarat itu harus satu kalimat sempurna. Clear kan? Iya. Nah, di belakang harus kalimat sempurna juga. Ada fi'il, maf'ul bih, fa'il, hal. Itu kalimat sempurna kan? Nah, itu kalimat sempurna tersendiri. Sudah jadi dia kalimat sempurna. Di atas kalimat sempurna, tiba-tiba kalau ibu tadi hanya mubtada saja di takunu, dan ini bawahnya ada khobar, berarti kalimat sempurna aja takunu. Nanti bagaimana khobarnya? Kalian berada mendatangkan kan? Tidak, ini bukan hubungan mubtada dan khobar antara takunu dengan yakni, bukan. Tapi hubungannya syarat dan jawab. Ya kan? Syarat dan jawab berarti yang atas harus kalimat sempurna sendiri, yang bawah harus kalimat sempurna, bukan sebagai khobar. Iya, bukan sebagai dari takununya mubtada tetapi khobarnya justru di atas ainama gitu. Iya. Jadi gitu Bu kira-kira. Jadi khobarnya harus dibuang. Nah, gitu. Itu adalah fi'il yang bawahnya. Kalau mau kasih pakai warna boleh, fi'il sendiri warna gitu ya. Fi'il fa'il yang tadi mubtada khobar muqaddam mubtada muakhir ismiyah sendiri udah bener gitu karena mulai dari ismiyah dari isim syarat asyartu itu. Nah, gimana di situnya jadinya khobarnya ada di isim. Di atas boleh juga tulisannya yang ainama asyartu wajah boya juma koma khobar kana boleh Bu. Gitu khobar kana dari khobar kana gitu. Nah, ini jadi syarat dan jawab. Syaratnya lebih bagus ditulis di kanan tegak. Iya. Jadi jelas syarat jawab gitu. Nah, itu syarat. Nah, jadi kan enak nih. Coba dianalisa sama Pak Ariel atau sama Pak Puji. Ada syarat di atas dan jawab. Cara menganalisa dari kanan. Kalau menganalisa, pantas ya kanannya gitu ya. Dari paling kanan, ada kalimat komplit semua. Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatang. Ini kalimat di mana kalian berada itu sesuatu gitu. Apa? Syaratan ya. Syarat jawab kan. Oh benar, ini ada kanan syarat jawab. Syaratnya harus kalimat sempurna enggak? Ada khobar muqaddam, mubtada muakhir. Jawabnya kalimat sempurna. Kalimat sempurnanya apa? Fi'liyah, ada fa'il, ada fi'il, ada hal kan gitu. Kemudian ke kiri, kenapa maf'ul bihnya kok berdua? Cek di kiri, karena ada jar majrur. Ada apa bikum gitu ya. Oh jar majrur. Udah bener nih. Jadi cara uji dari kanan ke kiri. Cara bekerja dari kiri ke kanan. Gitu. Jadi kanan ke kiri ke kanan gitu. Nah kalau tadi itu jadi khobar, tidak intas kan syarat jawab tetapi berhubungan dengan mubtada nggak boleh, gitu. Harus sempurna mas. Gitu Pak Ariel silakan. Nanya dulu Ustaz. Silakan. Jadi kalau jadi syarat jawab ya Ustaz ya, seolah-olah seperti ini kan artinya kan ya. Iya betul. Di mana saja kalian berada, niscaya Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada kiamat. Gitu seperti itu kan. Boleh. Iya. Pakai niscaya boleh. Iya. Boleh niscaya, boleh pasti, boleh akan, boleh apapun namanya jawab kan. Iya. Ini akan kalau di sini. Niscaya boleh. Silakan Pak, siapa tadi? Imron. Saya Pak Ustaz. Yang atas Nomor 1. Tadi ada masalah apa itu Ustaz? Apa namanya? Itu kan sifat dan mausuf ya. Tapi kok di mausufnya itu kan wajhatun.
Wajatun itu kan muannas. Kemudian apa namanya sifatnya kan huwa. Huwa itu kan muzakkar. Itu tadi Bukan. Bukan. Saya ulangi dari awal tadi. Bukan huwa sifatnya kalimat sempurna mubtada khobar titik. Ingat, aturannya di dalam sebut di KBI aturannya bila ada kalimat sempurna setelah nakiroh, maka kalimat tersebut adalah sifat kalimat tersebut, bukan huwa. Oh, bukan huwanya ya, Ustaz ya? Bukan kalimat sempurnanya. Oke, clear? Ya. Mungkin gini ya Pak Ustadz ya, di sini aja mausufnya jadi kelihatan satu kalimat ya. Bukan, si maksudnya memang betul si wajhahu. Karena di aturannya di KBI itu di nomornya apa saya lupa KBI pekan sekian gitu. Nanti tolong dicari ya siapa yang akan mencari, kapan-kapan disebutkan ada pernyataan bila setelah al-ma'rifat ada kalimat sempurna itu sangat mungkin jadi hal. Tidak selalu, bisa saja itu kalimat yang lain, tapi bisa juga dia berhubungan, lihat dari konteks kalimatnya. Tapi apabila setelah nakiroh jadinya sifat. Dari siapa? Nah, nakiroh, Bu. Nakiroh itu wijhatun itu nakirohnya. Bukan dari kalimat, gitu ya. Makanya yang si hijaunya bukan akhirnya melebar sampai ke bawah kan, itu yang Ibu buat kanan mutawadat satu kesatuan. Kalimat normalnya mulainya dari situ, arah dia menghadapnya itu untuk setiap umat. Tetapi justru ini mau ditekankan setiap umatnya didahulukan. Makanya disebut muqaddam gitu. Kalimat sebetulnya likulinya disimpan di bawah. Gitu normalnya. Gitu. Ya. Mubtadanya berempat itu bukan. Jadi buahnya itu kemana? Merefer kemana? Bisa. Di bawahnya. Mubtada, dia apa? Menghadapnya. Ayam. Mana? Udah masuk. Gitu. Dia menghadapnya, gitu. Jadi bukan huanya tetapi kalimatnya yang menjadi mensifati wijhatun, gitu. Oke? Gitu ya. Pak Mahyudin kayaknya melihat ini Pak, dia ini siapa gitu. Kenapa? Dia ini siapa? Iya. Gua itu siapa gitu. Kenapa di situ bahwa yang dia menghadapnya gini. Arah apa ini? Dia dijelaskan arah yang dia menghadapnya siapapun di situ. Makanya dia akhirnya huwa. Setiap ya. Dia menghadapnya siapa saja di situ. Siapa saja ya. Iya. Gitu. Karena dia tunggal soalnya. Ya, kalau huwa itu bisa siapa saja Gini, kalau huwa udah pasti. Oh ya, gaib ya. Kalau huwa itu bisa siapa saja. Gitu. Siapa saja. Begitu juga kum itu untuk biasa siapa saja kalian. Tetapi untuk jamak wanita itu kuna kan gitu, itu pasti jamak wanita. Tapi kalau kum bisa wanita, bisa laki-laki, bisa campuran, itu kum gitu. Itu selalu begitu. Baik Pak, baik. Oke, yang bawah sudah oke juga, yang 11 sampai itu udah clear syarat jawab ya, mau pada berat. Nah, silakan lanjutkan. Saya mau minum dulu sebentar. Ayo, siapa yang mau lanjutkan? Pak Ariel. Pak Ariel, silakan Pak Ariel. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya. Enak nih lurus nih Pak Ariel nih, yang lurus. Makanya gampang nih Ustaz. Inna nasaba rafa'u. Ya, kemudian Allah menjadi isim ina ya, menjadi isim ina, otomatis dia menjadi mubtada. Inanya tadi menjadi taukid. Kemudian ini jadi satu nih, ala kulli syai'in. Itu adalah jar majrur dan dzaraf madruf. Jadi merupakan satu kesatuan sebagai jumlah. Artinya hal, kedudukannya menjadi hal. Kemudian khobarnya adalah
di bawah. Qadirun, nah, itu adalah maha kuasa. Isim marfu merupakan khobar dari inna di atas tadi. Jadi di sini adanya mubtada hal khobar. Nah, kemudian artinya sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kira itu aja ini. Ya, ada yang mengkomen tadi kata Pak Musrif ini udah lurus jadi gampang. Terus ini paling gampang ini. Sedikit aja Pak Airil, maaf. Silakan Pak. Itu kalau menyebut Allah itu pakai lafal jalalah Allah karena yang kita i'rab itu hanya huruf, bukan hakikatnya, bukan Allah. Allah tidak bisa jadi mubtada karena dia dia berbeda dengan yang lain. Jadi harus nggak boleh menyebut Allah itu sebagai isim, itu nggak boleh. Tapi adalah lafaz jalalah Allah. Hanya lafaznya aja yang jadi yang kita i'rab. Ya betul. Nyebutnya lafaz jalalah. Maksud saya dalam posisi i'rab, dalam posisi i'rab dia kan menempati kedudukan. Bukan dia seperti itu, bukan menempati kedudukan saja. Tetap saja Allah itu ya lafaz jalalah tetap ya. Ya tetap disebutnya lafaz jalalah. Ya itu aja. Sip. Ya. Tambahin di paling bawah isim marfu koma khobar ina. Isim marfu khobar ina ya betul. Iya, khobar ina tadi saya sebut. Bukan khobar biasa. Karena tadi itu di sisi sorof ya. Ya. Harus sama-sama merah. Kanannya menjadi khobar. Ya betul. Yang merahnya bukan isim marfunya, khobar ina. Khobar inanya. Andu. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir kan berulang-ulang beberapa kali. Iya. Ala kulli syai'in merupakan hal. Ya, ada lagi tambahannya udah? Clear. Clear, kita loncat ke ayat 149 ya. Saya bacain aja. Hari lagi aja, tadi kan terlalu singkat. Kenapa? Hari lagi. Oh, Pak Hari lagi. Saya bacain aja dulu deh. Saya bacain dulu aja ya, satu kalimat. Ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Nah, di sini saya baginya menjadi 3 grup. Nah, jadi ada grup pertama, silakan dilanjutkan Pak Ariel ya. Tadi terlalu sedikit, nggak panjang nih. Silakan kalau Pak Palatiwah dan perintah saya jangan. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Silakan Pak Ariel. Ini agak panjang nih, 10. Sama, ini persis sama yang saya bikin, Bu. Jadi yang apa namanya? Wah, itu adalah istinafiyah ya. Kemudian min haitsu itu menjadi satu kesatuan jar majrur. Itu adalah maf'ul fi. Saya nyebutnya maf'ul fi atau menjadi syarat nanti bersama fi'il fa'il di bawahnya. Ya. Jadi kemudian kharajta adalah fi'il madhi wazan 3. Wazan 3 dan fa'ilnya adalah isimnya adalah dhamirnya adalah anta. Bukan fi'il fa'il di situ. Kemudian fa-nya adalah maka menjadi apa? Menjadi jawab. Fa-nya menjadi jawab. Dan wali hadapkanlah ini menjadi fi'il amar wazan 7 ya. Dhamirnya anta, fi'il fa'il. Kemudian wajhaka juga menjadi 1 mudhaf ilaih merupakan maf'ul bi. Isim nasab yang nakirah domir. Kemudian satral masjidil haram. Nah ini saya menjadi 1 adalah satralnya adalah zaraf, al masjidinya itu madruf juga ma'rifat mausuf. Kemudian al haramnya adalah ma'rifat sifat. Jadi semuanya menjadi maf'ul fi. 3 kata ini. Sehingga kalau disingkat, kalau diringkas,
maf'ul fi'nya yang di atas menjadi syarat sampai dengan fi'il fa'il. Kemudian yang menjadi jawab adalah mulai fa sampai al-haram, Masjidil Haram. Ya, terjemahannya Pak. Terjemahannya jadi, dan dari mana saja kamu keluar yang menjadikan syarat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Iya. Ya. Silakan, ada yang mau memberikan masukan, tanggapan, tambahan, atau ada yang perlu dikurangi? Sama persis yang saya bikin, sama persis ada ini. Jadi min haisu ini jadi khobar muqaddam ya? Iya. Khobar Ya. muqaddam. Jadi Bu Yanti itu menganggap setiap yang mulai dari isim tuh apa ya? Ismiyah gitu ya. Khobar muqaddam. Dan kebetulan dia karena dimulai dengan huruf jar, maka Ya. jadi khobar muqaddam. Kemudian ada kharajta jadi mubtada muakhornya gitu ya. Mubtada muakhornya, ya. Tapi dia jadi fi'il fa'il bagi di bawahnya gitu. Iya, betul, fi'il fa'il bawahnya. Tapi Horozta kayaknya nggak cocok Bu ya jadi mubtada kali Pak. Iya. Kenapa? Karena dia fi'liyah dia. Yang mana Pak? Horozta. Oh, iya, kharajta. Iya, dia fi'liyah. Mubtada Bukan, sorry. Iya, Mubtada maaf. muakhar itu kan boleh kan Pak jadi ini dari Maaf, yang saya bikin saya bukan khabar muqaddam muakhar, cukup aja maf'ul fi sama fi'il fa'il. Oh gitu. Jadi Ya. yang di atas Fi'il saya fa'il, maf'ul fi, ya. Min haitsu hanya maf'ul fi. Nah, kemudian kharajta menjadi fi'il fa'il. Nah, Iya. keduanya menjadi syarat. Ya. Gitu, ya. Jadi bukan khabar muqaddam sama mubtada muakhar. Menurut saya enggak gitu. Mana Pak Musrif? Mudah-mudahan. Karena ini sudah jelas kan, min haitsu kharajta kan kalimat fi'liyah. Min haitsunya menjadi posisi kan, menjadi maf'ul fi. Kharajtanya adalah fi'il fa'il. Engkau keluar kan. Jadi bukan khobar muqaddam ya. Jadi Muqaddam, bukan. maf'ul fi ini Maf'ul jadi fi maf'ul fi yang didahulukan gitu. Ya, maf'ul fi yang didahulukan. Ya, maf'ul muqaddam. Ya. Bukannya khobar muqaddam itu bisa berupa jar majrur kan? Umumnya gitu. Boleh, cuman yang mubtada Boleh. mahornya Pak. Nggak boleh fi'il Iya. ya. Yang jadi masalah yang mubtada Iya. mahornya apa Oh, cocok jumlahnya berupa nggak boleh jumlah jumlah fi'liyah. fi'liyah. Karena tidak ada penyebabnya apa menjadi mubtada kan, kharajta kan fi'il itu kan fi'il fa'il. Kalau tadi kan isim kana lain lagi, kana kan. Nah, ini kan tidak ada ininya, tidak ada yang kena apa namanya ketentuan itu. Jadi min haitsunya hanya jadi isim syarat aja Pak. Iya. Oke, maaf. Artinya Min haisu Horozta itu menjadi syarat. itu dari syarat semua. Tapi Jadi yang syarat. min haitsu jadi posisinya apa? Kalau Min Horozta kan haitsu maf'ul fi. Bernayan. Min haisu maf'ul fi. Haisu. Maf'ul fi. Maf'ul fi. Min haitsu maf'ul fi. Kharajta itu adalah fi'il fa'il. Horozta fi'il fa'il. Kan komplit tuh kalimat sudah kalimat sempurna. Lengkap. Kalimat lengkap. Nah, Jadi keduanya menjadi syarat. maf'ul fi'nya duluan ya. Iya, maf'ul Iya. fi'nya duluan. Maf'ul fi. Jadi nggak ada khobar nggak ada ya? Nggak ada. Kalau menurut saya gitu. Oh, iya. Jadi bukan Ini maf'ul fi, sebagai- maf'ul fi. Jumlah fi'liyah. Iya, jumlah fi'il ya. Betul. Iya, betul. Oke. Bi atau fi ya. Fi. Maf'ul fi. Mas, maf'ul bih. Nah, karena dorof kan. Dorof kan Haisu, maf'ul fi. haisunya jorof itu. Iya. Iya, jadi maf'ul fi. Fi dia jar majrur dorof. Iya. Apa? Bukan maf'ul fi kan. Bisa Itu bi atau fi. sebenarnya kalau maksudnya harus ini kan orofanya harus nasab ya. Harus mansub. Apanya? Nah, ini mabni atau bagaimana? Min haitsu. Min haitsu ya mahali nasab. Mahalinya aja Pak. Min mahali nasab dia. Cuman kan dia itu kan mabni itu Ah, ini kan. nasab. Oke, posisinya sebagai nasab ya. Oke. Iya. Karena ini mabni ya. Iya. Iya. Iya, soalnya itu saya tuh masih berpikiran bahwa kalau dimulai dari isim itu adalah jumlah ismiyah gitu. Nah kan ini min haitsu jadi jumlah ismiyah karena dia kan berarti ini maf'ul
maf'ul fi'nya mendahului fi'ilnya gitu ya. Kalau tapi saya berpendapat gini ya, haitsu kan dia min haitsu. Min haitsu itu awalnya min berarti huruf jar. Haitsu itu isim majrur ya, Isim yang majrur, kebetulan dia ya. dzaraf. Tapi kalau di maf'ul fi ini harusnya dzaraf madruf gitu. Iya makanya. Jadi enggak Madrufnya salah ya. dia nggak bisa maf'ul fi Jadi di nggak ada min gitu. madrufnya. Ngerti nggak? Jadi kalau di sini kalau maf'ul fi-nya di 1 2 3 berarti minnya termasuk ini juga dzaraf madruf gitu kan? Sebenarnya dia kan jar majrur. Dan kalau dzaraf madruf harusnya madrufnya tuh kharajta gitu. Bukan. Dari mana Sama saja. saya ya. Kan Kalau katanya di sininya dzaraf mah- itu nggak harus ada madrufnya ya. Dzarafnya nggak ada nggak Kata harus ada Nggak harus madrufnya ada gitu. madruf, nggak Berarti harus. dia Dzaraf bukan itu maf'ul tidak fi. harus ada madrufnya. Dia bukan maf'ul fi itu. Madrufnya itu mahzub. Ya, Madrufnya mahzub. Sekarang Islam mahzubnya udah pintar ya. Jadi pokoknya kalau nggak kelihatan mahzub. Ya, mahzub itu bukan berarti nggak ada ya, ada. Ya, Harus nggak dapat kelihatan jawab Pak, apa bukan itu. nggak ada, nggak kelihatan, Nggak kelihatan. tersembunyi. saya ngelihatnya dari segi maknanya, maknawinya. Kalau dari segi maknawinya kalau dijadikan maf'ul bih, kok nggak pas gitu. Nggak, soalnya Iya. di persyaratan dzaraf madrufnya tuh nggak cocok, Pak. Oke. Iya, Ada min di sana kan. Agak belok-belok ini Pak Ustadz, iya. Pak Musrif. Oke, boleh. Jadi gini, itu sebetulnya sederhana ya. Dzarafnya itu adalah haitsu benar. Kemudian kebetulan kharajtanya kata Pak Uji sebagai majruf benar, kharaj majruf. Tapi majruf itu kan katanya majrur. Iya, tetapi majrur dari sebuah fiil fa'il yang sebetulnya dia tidak tidak ber-i'rab gitu ya. Tapi dia dibuat majrur. Tapi majrurnya itu adalah sebetulnya makanya nggak usah majrur. Di situ tulisnya majrur aja. Dorob kan di atas, di bawahnya majrur. Udah cukup, nggak usah kasih majrur lagi gitu. Nah, sedangkan min haitsu itu betul juga jar dari majrur, tetapi si haitsunya di sini tadi disebut dorob, katanya di mana saja, tetapi bermakna sekarang di sini dia sebagai huruf syarat. Jadi min haitsu itu di sebelah kanannya di nahunya tidak perlu dikasih gas, kosongkan saja itu. Itulah sebagai syarat, perintah syarat. Dari mana saja. Kemudian kalimat sempurnanya apa? Kalimat syaratnya. Kalimat syaratnya cuma kharajta. Itu kalimat syaratnya. Gitu, kalimat syaratnya. Kemudian dijawab oleh ta. Kalimat jawabnya apa? Mulai dari fi'il fa'il maf'ul bih maf'ul bih. Udah betul di bawah. Gitu. Nah, paling juga nanti di merah paling bawah G ditulis majruf, lurus bertiga. Kalau tadi kan nomor 4 majrufnya sendiri, sekarang majrufnya bertiga itu. Nah, jangan lupa. Nah, itu bertiga, itu majruf. Gitu. Ya, betul. Sorry, majrufnya berdua, bukan bertiga. Berdua. Nah, berdua, itu majrufnya berdua. Gitu, ada dorob, majrufnya berdua. Kalau yang atas kebetulan ada dorob, majrufnya itu 1, gitu ya. Nah, makanya 1 ditulis aja di situ. Nah, ini berdua. Nah, balik lagi ke kalimat sebelah mengujinya, ini kalimatnya sempurna nih paling kanan, artinya dan dari mana saja kamu keluar. Kalau kata Pak Ariel tadi niscaya gitu ya. Kalau di sini maka gitu ya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, maka hadapkanlah itu disebut jawab clear. Gitu Jawab ya. clear ya. Kemudian syarat itu adalah perintah syaratnya adalah dari mana saja. Kemudian kalimat sempurnanya fi'il fa'il. Si kamu keluar itu gitu. Nah, jadi ini sudah selesai, dah lurus-lurus aja itu. Nggak ada yang aneh gitu ya. Jadi kosong aja Pak ya tadi ya? Kosong aja karena dia sebagai syarat, perintah syarat. Oh gitu ya. Nah, sedangkan perintah jawab gitu Pak, perintah jawabnya gitu. Nggak perlu disebut isim maf'ul fi nggak perlu ya Ustaz ya?
Ya, ya kalaupun ini ceritanya maf'ul bih, maf'ul bihnya itu dorok dan madrub itu maf'ul bih. Jadi kalau Ya. maf'ul bihnya mana? Bertiga malah. Bertiga kalau mau dianggap sebagai maf'ul, tapi tidak perlu karena ini tidak sebagai keterangan. Disebut Iya. maf'ul itu ketika dia menerangkan kalimat yang sudah sempurna. Kalau ini Iya. ceritanya kalimat sempurna sendiri di bawah sudah. Syarat harusnya. Syarat, Ya. gitu. Ya, syarat. Ya. Mungkin dikasih warna lebih bagus juga boleh gitu ya. Gitu. Nggak juga nggak apa-apa, sudah bagus seperti ini. Gitu. Lurus kok ini aman. Nah, Tadi belok-belok sama kita. sebetulnya dikasih warna juga boleh, Bu. Kalau mau, misalnya itu yang tadi saya sebut min haisu itu kasih kuning juga. Nggak semua, makanya kalau saya sampai situ aja kuningnya. Gitu. Nah, terus si fi'il Pakai fa'il rosta, Bu. Pakai rosta. fi'il fa'il sebagai hijau, Bu. Fi'il fa'il. Nah, sampai situ. Itu artinya kalimat sempurna sendiri, gitu. Iya, iya. Supaya membedakan itu kalimat sempurna sampai kanan, kurang kanan. Sampai kalimat sendiri. Begitu juga di bawah. Sejak fi'il fa'il sampai maf'ul bih itu hijau lagi. Kalimat sempurna sendiri. Terus si fa-nya Nah, kuning. jadi kuning kan. Karena itu jawab gitu. Fa-nya kuning. Kuning. Yang Fa, putih kuning, yang putih. fa, fa. Oh, Nah, itu. Gitu kan. Ada syarat, ada jawab gitu. Syaratnya itu kalimat sempurnanya, ini kalimat sempurna. Udah enak ini, udah bagus. Sempurna, perfect. Lanjut. Bungkus. ah. Ini ada sekilas Oke, info. lanjut Ini yang sekilas grup info 2. dulu, boleh? Apa? Kenapa masih ada yang nanya? Sekilas info. Sekilas apa info tuh? Pak Pri. Ya Supri tadi ya? ada PR dari Pak Muslim itu Silakan. buku 5 halaman 500. Oh, Boleh, Buku 5, bentar. buku halaman 5, 500 buku keberapa itu ya? buku kelima. Kelima. Ini berapa, Pak? Pekan berapa? Pekan 33. Bentar, Pak. 33. Saya ingin lihat juga. Saya udah lama nggak buka juga. Halaman Kan 500. 33 ada Bainatul Kalam itu ya? Tingkat Nomor 5. 8, Yang nomor mana itu 8. Pak? Tamis. Kaidah khusus untuk hal yang berupa jumlah muftidah. Hal. Oh iya. Padahal udah di highlight nih, lupa lagi sifat. Pekan berapa, Pak? Pekan ke Pekan ke 33. 33. Halaman 500. Poin Halaman. ke-8 ya. Poin Halaman ke-8. 500 poin ke-8. 7 dan 8 ya. Pada 8 lebih tepat. Keadaan yang sering ditemui itu ya? Kaidah khusus Jika untuk hal. keduanya nakiro, Halaman. sifat. Halaman 500. Khusus untuk hal yang merupakan jumlah mufidah. Setiap kalimat atau jumlah yang terdapat setelah isim nakiro adalah sifat. Oh ya. Setiap kalimat yang terdapat setelah isim nakiro adalah sifat. Oh ya betul. Betul tuh tadi. Sebentar. Sok, saya belum ketemu. Pekan 33. 33 di halaman halaman 500. Judulnya 33 itu pertama. 34. Judulnya 33 itu Lembaran ke-6, Pak. pembentuk kalimat. Pembentuk kalimat. Pembentuk kalimat. 11 hal. Oh, berarti ya. Hal. Nomor 8 gitu. Nomor 8. Jadi setiap kalimat yang terdapat setelah isim nakiro adalah sifat. Setiap kalimat yang terdapat setelah isim makrifat adalah hal. Hal. Jadi kalau nakiro sifat, makrifat hal. Oke, saya nulisnya aja udah lupa di mana. Saya Esa. padahal udah di highlight ini kayak penting, tapi saya kok lupa juga ya saya highlight. Di buku saya udah saya highlight. Udah lupa. Khusus ya, keadaan khusus yang sering ditemui. Nah, itu dia. Betul. Oke, udah ketemu. Makasih. Kira Pak Supriyadi tadi nggak ada, Supriyadi. rupanya lagi nyari kamus ya. Lagi menghilang dulu dia. Terima kasih Pak Supri. Halaman berapa tadi Pak Supri? Halaman 500. Halamannya sekarang 2 tuh, ada yang baru yang lama tuh. Halaman 500. Yang lama 6. 5. Yang lama 500. Nggak salah cek ya. Ya. Oke. Lanjut ke yang berikutnya 11 sampai 18. Siapa nih Pak? Ibu belum kedengaran. Bu Sumi ada nggak sih? Atau Ada. Bu Sumi, Bu Nunung, Dari Kepri. Bu Liza.
Yang jauh. Pratiwa aja belum. Pak Pratiwa dulu, Bu. Biar nanti. Enggak ya. Dari Capri dulu ah. Dari Kevri dulu. Ya, nyebrang dulu yuk, kita nyebrang dulu ke Capri. Silakan Bu Sumi. Aduh, baik. Terima kasih atas kehormatannya, Bu Erni. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lal haqqu mir rabbika. Wa di sini huruf athof menjadi istinaf karena kalimat berikutnya nanti kita lihat apakah berhubungan atau tidak. Kemudian inna artinya sesungguhnya merupakan huruf nawasik, yaitu inna nasoba rofa'u menasobkan isim sesudahnya dan merofakan isim seterusnya. Isim berikutnya adalah berupa domir mutasil, berarti dia nasob karena di depannya ada inna tadi, dan menjadi isim inanya. Nah, isim inna ini kedudukannya di nahu sebagai mubtada. Kemudian ada la ini huruf taukid, artinya sungguh. Kalau di sini benar-benar diikuti oleh isim yang marfu ya. Jadi ketentuan dari inna nasoba rofa'u ini dipenuhi, isim yang berikutnya dirofakan. Jadi al-haqqu di sini marfu, maka dia menjadi khobar inna dan kedudukannya di nahu sebagai khobar. Kemudian dilanjutkan dengan min, di sini huruf jer yang akan memajrurkan isim berikutnya, dalam hal ini adalah Robbi, Tuhan. Maka dia tanda jarnya adalah kasroh di isim majrur. Namun kenapa dia tidak Robbin, tidak tanwin? Karena dia di sini bertindak sebagai mudhof yang tidak boleh tanwin, diikuti oleh mudhof ilaihnya berupa domir mutasil ka. Jadi merupakan min rabbika ini adalah jar majrur dan mudhof ilaih yang bertindak sebagai hal di dalam kalimat ini. Jadi artinya dan sesungguhnya dia tadi merujuk kepada ketentuan di atas, dari kalimat di atas ya. Berarti kalimat ini merupakan hal dari kalimat di atas kali ya Bu ya. Iya, mungkin kalau kita lihat di sini artinya ya. Karena dia ketentuan itu berarti tentang kiblat itu ya. Kan? Jadi hal dari yang di atas, kalimat di atas ya Bu ya. Iya, tentang kiblat atau tempat kita menghadap ya. Mungkin begitu Bu Erni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sumi. Udah jauh-jauh datang dari Kepri. Yeah. Kita silahkan kalau ada yang menanggapi, kayaknya seperti yang dibacakan Bu Sumi sama dengan yang saya juga buat. Apakah ini seperti yang disebutkan Pak Musrik ini lurus-lurus aja atau jangan-jangan ada beloknya kita nggak melihat? Nggak ada beloknya Bu, yang ini aman, udah sama Pak. Aman ya Pak Musrik. Ya Ibu Sumi udah 100 dah. Alhamdulillah. Hebat baru dapat 100 kali nih. Ini 100 ya, biasanya ada aja yang ketinggalan. Pak Fauzi aja belum ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut yang Pak Pratiwa. Ya, yang menunjuk diberi kehormatan sama Bu Sumi nih Pak Pratiwa. Silakan. Terima kasih Bu Sumi, oleh-olehnya Bu Sumi. Ya. Iya. Ditunggu traktirannya ya. Iya, baik. Oke. Sebentar Pak Pratiwa, naik dulu ke atas Bu, nomor 1 tadi, yang pertama. Kenapa 10 ya? Kok saya 11 ya? Oh. Apa ya? 1. Sehingga ke bawahnya tadi saya pikir 12. Pak Ustadz, saya kekurangan nomor ini nggak dinomorin sama saya. Saya juga 11 Pak. Iya, nomor 52 ya. Maaf, loncat nih nomornya. Oke, makanya tadi satu kolom nggak bernomor, maaf. Ini korupsi juga nih ya. 6, 7, 8, berapa Pak Muslim tadi sih banget ya. Iya. Plus. Saya tadi udah terasa tapi nggak berani. Ada yang bolong rupanya. 12. Kita mulai dari 12. Tarik aja Bu. Oh gitu ya. Aduh, ini masih. Gaptek. 19. Oke, silakan. Ini sekarang kita ini ya 20 ya. 20 ya, sekarang 20. 21. Ayo Pak Iwa. 23. Oh, belum selesai dia. 25. 26. Ya, tadi sampai 27 ya. 28. Kok 28? Ya, kita kosong di bawah. Oh, ini ya.
Silakan Pak Pratila. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ini sebagai huruf ataf, dia sebagai istinafiyah. Kemudian ma-nya ini adalah huruf nafi, ya, huruf nafi. Kemudian Allah, lafaz Allah ini adalah isim yang marfu di sini sebagai mubtada. Kemudian di gofilin dia adalah jar majrur, ya. Ini di gofilin yang jar majrur dia menjadi khobar untuk mubtada tadi. Allahu bi gofilin itu khobar. Kemudian anma ini juga menjadi jar majrur, sedangkan ma ta'malunnya menjadi mausul silah. Silahnya berupa fi'il mudhari, fi'il fa'il, domirnya antum. Jadi amma ta'malun ini amma-nya ini menjadi hal, ya, karena khobarnya udah ada di atas tadi digofilin. Amma-nya menjadi hal, kemudian silahnya adalah fi'il fa'il, ya, fi'il fa'il. Arti lengkapnya, dan tidaklah Allah lengah dengan apa yang kalian kerjakan. Silahkan. Kalau saya kira ini ada satu nih. Ini lurus ya. Ada satu ma ya, ma ya. Wa ma'allah tuh ma-nya itu saya ingat Pak Hatta kemarin tuh ya. Ma huruf nafi ma hijaziyah, beramal seperti laisa. Itu benar enggak? Ya. Saudaranya Kanarofane. Ya, beramal seperti laisa, sehingga Allahu itu isim dari laisa, isim dari kana, isim dari ma, isim dari ma di sana ya. Dan khobar ma-nya adalah itu apa? Ghafilin, bi ghafilin. Jadi benar sih di sorofnya aja tuh ada isim ma, ada khobar ma. Kalau ma-nya sebagai huruf nafi hijaziyah itu istilahnya. Jadi maksudnya mubtadanya ma Allah gitu. Allah. Mubtadanya Allah ya. Ini udah benar ya. Udah benar itu kan. Cuma di kolom sorofnya ada igrob yang menambahkan bahwa dia tuh huruf hijaziyah beramal sebagai laisa. Gitu. Nggak usah pakai hijaziyah. Di KBI ada tadi Pak, maaf Pak. Di KBI sudah ada ketika berbicara tentang disebutnya tuh karena itu nawasib lain daripada kana, itu ada huruf-huruf lain. Ketika kita berbicara huruf-huruf tentang ma dan sebagainya, nanti ada ma berfungsi sebagai nafi, ma sebagai ini, ma salah satunya ma sebagai laisa. Jadi kita tahu ditulis beramal sebagai laisa sudah oke. Ketika ditulis beramal sebagai laisa, maka Allahu lafaz jaljalah koma marfu koma isim laisa. Isim laisa harus ditulis. Maka kemudian si jar majrur yang kuning di sebelah kanan di G di situ tegak berdua, itu khobar laisa. Cukup hak laisa, hak ma gitulah. Kalau menurut saya sih nggak usah khobar laisa, khobar ma, isim ma ya. Isim ma. Ini juga isimnya bukan isim laisa, isim ma gitu. Isim ma. Hak aja, hak, ho ma gitu. Nggak akan cukup Bu kepanjangan. Ini kolomnya masih lebar nih Bu? Nggak bisa. Ini kan ini lebar sekali ini. Oh, ini sekali ya. Jadi di sini laisa ini artinya merofakan mubtada ya, dan menasubkan. Betul. Merofakan mubtada. Sama dengan karena menasubkan. Jadi laisa gitu. Bi ghafilin ini nasab nih harusnya ya.
mansub gitu. Bigofilin itu ada khobarma ya jar majrur kan baru tidak berirob. Nah, tapi duduknya sekarang duduk sebagai Khobarma. gitu ya khobarma. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya Pak Ibnu, Allahu itu adalah sebagai isim ma. Berarti maknya itu kan gini. Karena itu positif, laisa itu negatif, maka laisa itu nafi. Nah, kalau yang nafi, makanya beramalnya bukan sebagai kana, tapi sebagai laisa. Tapi tugasnya sama, kana maupun laisa adalah rofa'u nasoba. Gitu. Bisa juga ma, nafi, koma, rofa'u nasoba boleh. Tidak ditulis beramal laisa juga boleh. Ditulis rofa'u nasoba boleh juga. Gitu. Ma yang mempunyai tugas rofa'u nasoba itu bisa juga gitu ya. Bisa. Ma yang bertugas sebagai rofa'u nasoba gitu. Bisa. Maka di bawah Bu mausul ada silah sudah. Ibu kasih mausul dan silah. Silah. Nah gitu ya. Jar majrur sebagai hal-hal semuanya udah betul. Udah bagus. Ya, Cuma benar. fiil fa'ilnya itu harus itu kalimat sempurna kan Bu ya, fiil fa'il kan warna sendiri ya. Tapi bagian daripada hal. Nah, gitu gimana? Nah, kalau saya sih sukanya diwarnain ya. Ya itu warna, tapi supaya mudah Bu, si yang 25 dan 26 dikasih abu tua sama dengan hal kanan. Itu udah betul fiil, bukan kanan. Nah, di situ. Nah, jadi halnya itu sebetulnya seabrek-abrek segitu bertiga. Udah Pak Ustadz. Yang ini. Ya, tapi kan tadi itu hal di kanan. Oh iya. Tapi kalau itu ditambahkan, nah itu artinya sebetulnya coba naik ke atas kiri. Nah, kalau seperti ini gambarnya kan langsung kelihatan tuh. Oh, si fiil fa'il yang putih itu adalah anaknya dari si hal. Halnya sendiri adalah si bertiga gitu, halnya si bertiga, tapi terdiri dari jar majrur, ada mausul silah gitu. Silahnya si fiil fa'il gitu. Jadi kalimatnya mubtada khobar hal. Tetapi halnya punya anak yaitu silah. Silahnya apa kalimat sempurnanya? Fiil fa'il gitu. Sebetulnya ini bertahap, cuma bertahapnya cuma satu baris. Silah juga fiil fa'il kan gitu. Iya. Kalau ada maf'ul bihnya lebih bagus, wah jadi panjang gitu. Udah bagus kok Bu, sudah. Hanya kalau halnya dikaitkan dengan bayinatul kalam bagaimana? Yang mana Bu, Pak? Yang ini yang hal, yang nomor 25, 26, 27. Oh, 25, 26, 27 ya. Bayinatul kalam bagaimana? Memang bayinatul kalam kan hal itu salah satu dari. Salah satunya, oke. Iya, dari bayinatul kalam itu ada hal, ada tamyiz, ada. Tamyiz ada. Ya. Betul. Keterangan. Bayinat itu menerangkan ya. Kalam yang menerangkan. Iya. Oke, betul. Masih ada? Mau tambah info aja nih, tambah info. Oh ya, silakan Pak Supri. Ini kan sama dengan yang tadi di halaman 500. Jadi ini ma'rifat jumlah fi'liyah, jadi majuf ya. Maka dia berfungsi sebagai hal. Oh, ini ya. Kalau yang nakiroh jumlah fi'liyah tadi kan sebagai sifat. Ini hal. Jadi menguatkan itu tadi, menguatkan kaidah yang ditulis Pak Musrif itu halaman 500. Oke, makasih tambahannya Pak Supri. Kita mau lanjut ke 150 aja, masih ada waktu nggak nih Pak Bu Nungki? Enggak, 150 kan udah yang lain. Masih saya sih sebetulnya Pak Ustadz, tapi pekan depan kali. Pekan 18 Bu Yanti. Ya, karena 150 itu panjang Bu. Iya, panjang 150. Ya kan selesai. Ya. Panjang. Dan banyak anu-anunya itu. Itu banyak belok-beloknya. Iya, itu bisa panjang seharian. Sudah cukup kok Bu. Waduh, Ibu semangat betul ini kelihatan. Alhamdulillah. Bisa order nggak Bu ya? Pak Supriyadi mungkin maknanya nih 2 kalimat ini. Oh iya, silakan Pak Supri. Ini dari 148 ya. Ini maknanya barangkali mau order boleh kan ke Ibu Erni kan kalau buatkan gitu, tinggal baca saya. Oh boleh, ini nanti di share. Ya, nanti kalau ada tugas saya
ordernya ke Bu Erni. Sudah pinter sekali. Kan pinternya bersama-sama nih tadi banyak Oh orang iya iya iya. ya, bersama-sama pinternya. Jadi saya baca ini Pak, Silakan 148. Pak Supri. Silakan. Jadi ini barangkali masih berhubungan dengan perubahan kiblat ya. Ya, Dan kiblat 144 ya kemarin itu. dari ayat-ayat sebelumnya. 148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri, dalam tanda kurung ya, yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Nah ini kalimat yang sering diangkat ya, fastabiqul khairat. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 148. Langsung ya 149 Pak. Langsung 149 ya. Ya nanti di 149. Dan dari mana saja kamu keluar, datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Silakan Pak Pri kalau mau ada yang ditambahkan. 149, 150 sama itu tinggal copy paste yang Iya, potongan mirip-mirip. pertama ya. Saya tadi Iya. ngarapin saya dapat bagian itu saya copy paste. Udah selesai, Pak. sama persis tuh Wamin Haitsu Iya. Fawjata. Paling Menghafalnya enak ya, Pak. Pak Supri Iya, ya. gampang. Oke. Udah cukup Mbak Bu Nungki? Tinggal doanya Pak Ariel nih. Iya, Pak. Bu Nungki. Oke, silakan Pak Ariel ditutup. Silakan, Pak Ariel. Ini saya tutup dulu ya, stop share ya. Ya, Silakan. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara ya. Semoga Allah meridhai apa yang kita laksanakan. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.